Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur pada hari ini atas segala berkat-berkat-Mu yang mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menaburkan, dan setiap jemaat-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28 saya akan membacakan untuk kita. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian firman Tuhan. Pada zaman-zaman terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu menjadi seperti kebiasaan atau menjadi sesuatu yang tidak tabu perbuatan tentang mencuri. Ada orang yang dengan terang-terangan melakukan pencurian, ada juga secara tersusun dengan rapi, ada juga yang melakukannya dengan skop yang kecil, dan juga ada juga yang melakukannya dengan skop yang lebih besar. Ada juga yang melakukannya dari pihak status kecil, yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, tapi banyak juga yang melakukannya dari kalangan-kalangan atas, baik dari kalangan-kalangan anggota pemerintahan atau juga masyarakat sipil. Itu boleh kita lihat dari mass media, maraknya korupsi dan penyelewengan dana-dana yang sudah disediakan untuk tertentu, tapi mereka boleh mengalihkan kepada yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, selain dalam bentuk uang, pencurian bisa juga dilakukan dalam bentuk waktu atau korupsi waktu. Yang seharusnya jam kerjanya 7 sampai 8 jam, dia bekerja 3 jam, 5 jam lagi entah kemana dia lakukan. Ada juga yang melakukannya dalam hal tenaga atau juga fasilitas yang ada. Seharusnya fasilitas itu bukan miliknya, tapi dia boleh membawa ke rumah dan menganggap itu miliknya. Seseorang yang seharusnya bekerja dalam 8 jam sehari, seperti yang saya katakan tadi, paling waktu yang digunakan efektifnya 5 jam. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, jangan-jangan kita yang mendengarkan renungan ini juga ada yang terlibat dalam hal itu. Oleh sebab itu ketika itu ini kita dengarkan firman Tuhan, mari kita merubahnya dan mari kita menghargai waktu sebaik mungkin. Banyak waktu yang digunakan untuk bermain gadgetnya kan gitu. Di kantor, dimanapun, hampir semua golongan umur sekarang mulai terpengaruh dengan gadget tersebut, sehingga waktunya habis tidak terasa dan sia-sia. Begitu juga dengan penggunaan fasilitas yang bukan pada tempatnya. Berbagai bentuk dan cara mencuri sepertinya sudah menjadi hal yang umum belakangan ini. Dalam banyak hal tanggung jawab seseorang dapat dipercaya, tetapi sering dalam uang tidak dapat dipercaya. Atau mungkin boleh kita lihat seperti perkataan orang Batak, marara do mata marnida hepeng gitu ya. Uang tidak salah. Uang itu adalah alat tukar
Dengan uang kita boleh melakukan berbagai hal, tetapi uang bukan segala-galanya. Maka di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi bukan uang itu menjadi kejahatan, tapi akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika saudara lebih mencintai uang daripada teman-temanmu, daripada yang lainnya, maka kita akan mungkin terarah kepada hal-hal yang jahat, bahkan menghalalkan segala cara bagaimana supaya uang itu tetap milikku misalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, uang sering dijadikan menjadi sesuatu panglima di dalam hidup, sesuatu yang prioritas, sesuatu yang paling utama. Ketika itu terjadi, maka orang tersebut akan mudah terjatuh dalam berbagai kejahatan-kejahatan. Dengan masalah uang ini akan berujung pada hal-hal yang kurang menyenangkan. Hal ini bukan lagi hanya di dunia sekuler, sudah menyentuh di dalam setiap lini kehidupan. Bukan hanya di dunia sekuler, tapi mungkin juga dalam hal-hal sebagaimana yang kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu di Departemen Agama, departemen yang lain terjadi juga hal seperti ini. Jangan-jangan juga di persekutuan-persekutuan rohani atau gereja-gereja penyalahgunaan uang tersebut bisa saja terjadi. Tapi saya yakin dan percaya orang yang percaya kepada Kristus, dia akan tetap memelihara hidup dan kehidupannya dan bersyukur atas segala sesuatu yang dia terima dari Tuhan. Dia bersyukur atas segala berkat-berkat yang mengalir, yang dilimpahkan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Maka firman Tuhan hari ini harus ada perubahan. Yang mencuri, jangan lagi mencuri. Ya. Yang pernah melakukan korupsi, jangan lagi korupsi. Yang pernah melakukan penipuan, jangan lagi penipu. Tapi bekerja keraslah, berdoalah, doakanlah pekerjaanmu, supaya melalui pekerjaan itu saudara dilimpahkan, kita dilimpahkan. Melalui pekerjaan itu, melalui hasil jerih lelah kita, keringat kita, dengan adanya berkat dari Tuhan, maka kita akan diperkaya dalam berbagai hal, sehingga kita boleh memberikan sesuatu kepada orang lain yang sangat berdaya guna, dan orang lain merasa tersenyum, dan orang lain bangga dan akan bersyukur kepada Tuhan dengan kehadiran setiap kita yang boleh membuka tangan dengan hasil kerja kita, hasil keringat kita, kita boleh membantu orang lain, kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat yang kita miliki, kita juga berbagi kepada orang lain. Maka itu adalah hal-hal yang luar biasa. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, harus bekerja. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan baik, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita juga diberkati Tuhan, dan apa yang kita terima dari Tuhan juga boleh kita salurkan untuk yang menggunakannya atau membantu saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami menunjukkan pertobatan, perubahan ke arah yang lebih baik. Kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mencuri, jangan lagi mencuri. Yang melakukan kejahatan atau dosa-dosa, hendaklah berhenti melakukan kejahatan dan dosa. Hendaklah kami bekerja keras, dan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan itu kami doakan supaya Tuhan berkati, dan hasil jerih lelah kami, hasil pekerjaan kami juga menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh menyalurkannya untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Berkatilah kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami, karena dengan pekerjaan tersebut Tuhan juga memberkati kami. Tuhan mengalirkan aliran-aliran berkat, memenuhi hidup dan kehidupan kami, sehingga hidup kami terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih setiamu.
Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Marilah Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang belum memiliki pekerjaan hari ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, jadilah mereka semangat, jadilah juga mereka melakukan apa yang terbaik pada waktu yang mereka miliki, kesempatan-kesempatan yang mereka miliki. Kami harus bekerja, karena Tuhan juga bekerja, berkarya sampai saat ini untuk kebaikan kami dan untuk kebaikan semua umat dan ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, ingat, lakukan, dan tetap jagalah protokol kesehatan. Horas.